Di situ saya menyadari bahwa ini hanya massa ya mencari pahlawan untuk mengorganisir kekecewaannya yang terus-menerus. Dan ini tidak rasional jadinya gitu. Itulah yang menurut saya kalau kita membiarkan politik itu ditentukan oleh massa yang tidak rasional itu tadi, maka pasti kekecewaannya akan setiap saat itu tidak selesai. Karena kita tahu bahwa demokrasi itu kan punya anomali yang luar biasa. Di satu sisi kita bicara tentang ide-ide besar, demokrasi, equality before the law, tyranny mayoritas, ya kan, keterbukaan, transparansi dan sebagainya, ide-ide besar itu. Tapi di sisi lain, ini ada peristiwa yang sangat kasar, yaitu mencoblos, gitu loh. Yang kadang-kadang antara ide ini yang begitu hebat ini dengan ini itu nggak ada hubungannya. Apalagi apabila di tengahnya dipenuhi oleh rangkaian irasionalitas, emosi, ya kan, yang diaduk-aduk terus-menerus gitu. Sehingga kita tidak pernah meneruskan satu dialog. Karena yang terpilih ini sebenarnya atau yang terjadi adalah bukan politik akal gitu, tapi politik emosi, politik mood, ya kan, politik yang penuh dengan kesementaraan gitu. Bahwa mood mereka ini kesementaraan ya, dan kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak didrive oleh akal itu tadi berkembang karena disfungsi pada lembaga yang rasional gitu, yaitu lembaga-lembaga cabang kekuasaan yang kita bentuk. Nah ini yang seharusnya saya tolak. Saya ingin kita hanyalah menjadi peserta bagi perdebatan ini gitu. Bukan kita ini sibuk sendiri, berantem sendiri di sini. Pada saat ini nggak kerja nih. Rakyat berantem, parlemennya tidur. Kita tengok sosial media, kita tengok lapangan. Orang lagi berkelahi. Saya sebagai anggota parlemen akan mengatakan, gedung ini nggak kerja karena itu orang berkelahi di lapangan. Tapi kalau rakyatnya senyap, orang kerja, itu kayak di Taiwan itu ya. Sibuk orang pergi ke pabrik, kerja, menciptakan ekonomi, pendapatan per kapita lebih dari 36.000 US dollar per kapita, luar biasa. Parlemennya saling lempar kursi. Ini sistemnya kerja, rakyatnya itu sibuk cari makan untuk bayar pajak. Ini juga berkelahi, kita enggak. Ini tidur, kita berkelahi gitu. Itu kan nggak masuk akal. Nggak ada lagi ayam aduan kita kayak dulu. Ya itu mohon maaf, memang bukan itu yang benar gitu. Ayam aduan kita benernya itu DPR. Bukan KPK ayam aduan kita. Karena KPK itu harusnya non-partisan. Dia harusnya balance gitu, terbuka, transparan dan sebagainya. Nah, kalau kita mau dan kita kan nggak milih KPK, yang kita pilih itu kan DPR. Jadi kalau kita adu ayam di kampung tuh ya, kalau kita ayam kita itu udah kurang kuat, kita pantatnya gitu kita panas-panasin itu di DPR. Kita harus manas-manasin DPR supaya dia berhadapan dengan pemerintah. Ngawasin pemerintah, ngeritik pemerintah, mengungkap kebobrokan pemerintah. Ada banyak instrumennya, sampai pada tingkatan bisa menjatuhkan ya institusi pemerintahan atau orang-orang dalam institusi pemerintahan. Itu tugasnya DPR. Kalau KPK kan tidak. Nah cuman karena kita mindset kita selama ini dalam transisi, kita kecewa dengan politisi, kita kecewa dengan partai politik, kita cari ayam aduan lain. Akhirnya KPK dijadikan ayam aduan. Terjunlah masyarakat sipil ke sana. Berpolitiklah kawan-kawan ini. Punya geng di luar. Ciptakan geng di dalam. Berantem di antara geng lah. Nggak sehat. Masa lembaga penegak hukum kayak begitu? Datang jaksa, saya yang paling berkuasa gitu. Disita oleh jaksa dari tangan kurator maupun dari tangan. Emang itu boleh? Nah itu dia. Nah kemudian hakim juga mengatakan tidak boleh dipidana dan tidak boleh diperdata karena dia korban kan begitu. Datang hakim kepailitan, perusahaan ini dinyatakan pailit, maka diterjunkan ke situ hakim pengawas dan berkepentingan dan kurator. Nah, kalau begini mengurus negara ini, rusaklah negara ini. Karena kalau cara-cara mengurusnya seperti perang antar geng atau perang mafia. Lalu mafia mana atau geng mana yang mau kita ikuti? Apakah geng kejaksaan? Apakah geng kurator? Atau gengnya pengadilan? Oleh karena itu, tadi saya bawa dia ke Ketua Komisi Kejaksaan. Karena di situ banyak kejanggalan administrasi.
Jadi kalau negara ini diurus oleh antar geng, nah kira-kira rakyat mau ikut geng mana? Kalau negara diurus macam begini, solusinya bagaimana? Betul. Nggak boleh hanya kita yang tahu, biar rakyat juga tahu kan begitu. Iya. Bahwa negara sekarang diurus oleh antar geng seperti ini modelnya kan begitu. Biar kita perbaiki. Sungguh parah ya, negara ini sungguh parah ya. Sudah banyak di medsos itu kasus-kasus penegakan hukum yang amburadul, nggak karuan, yang kacau balau ya. Sudah banyak sekali. Tapi apa solusinya? Hoi. Nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Seharusnya kan muncul dari ruang-ruang parlemen. Tapi kan yang muncul adalah ruang oposisi itu berasal dari jalanan, tanda petik. Muncullah Rocky dan segala macam. Sebenarnya kapan kita menyelesaikan problem yang seperti ini? Yang harusnya diambil oleh lembaga negara, dipilih oleh rakyat, disuruh berbicara. Orang Prancis mengatakan parle, gitu yes. ya. Tapi kemudian yang parle adalah orang jalanan seperti Anda. Iya, karena they do not speak democracy itu. Ibu Puan do not speak democracy karena dia matikan mic. Padahal mic itu adalah lambang dari parle itu. Kan mestinya kita bertanya, Ibu Puan kenapa matikan mic gitu? Do you speak democracy, Ibu Puan? Parlez-vous demokrasi, Ibu Puan? Kan begitu kan? Iya. Tetapi mengucapkan itu pun dianggap sebagai tidak sopan karena beliau adalah ketua DPR. Menurutmu sebenarnya papamu itu bagaimana sih orangnya? Gini loh ya, Om itu nggak kenal papamu. Tapi jujur, Om itu kaget. Ini papamu ini kalau ngomong ini seperti nggak ada remnya. Ini papamu itu berani apa nekat? Kan aku yakin kejaksaan, polisi, jaksa, hakim semuanya pasti ngerti dong acara hukum gini-gini. Yang mana boleh, mana harusnya nggak boleh. Harusnya mereka ngerti. Tapi mereka kayak pura-pura bodoh dan ngikutin prosesnya aja. Udah jelas-jelas keadilan itu nggak ditegakkan, tapi merekanya kayak seolah-olah itu biasa aja gitu loh. Padahal udah jelas-jelas salah. Jadi jangan terus kejahatan itu dipertahankan. Karena kejahatan itu berasal dari si iblis. Nah, iblis adalah sumber segala dusta. Jadi kalau mereka terus berdusta, iblisnya menjadi bapak mereka. Betul. Gitu loh. Itu kata kuncinya. Saya ini sudah sampai taraf mendekati stres. Mikirin hukum dan penegak hukum negara kita tuh sampai pusing. Ini sampai saya pikir tempat tensi saya naik sampai mikirin hukum gitu ya. Dan di sisi lain begini, sebagai akademisi belajar hukum pidana, mengajarkan hukum pidana kepada mahasiswa, saya ini jadi sedih gitu loh. Penegak hukum kita ini sedang membodohi diri sendiri. Dan saya ingatkan juga, jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina Pak. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Menegakkan hukum oke, tapi tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum. Karena kalau dilakukan tanpa pro justitia, itu bukan menegakkan hukum. Sama aja mereka penjahat berseragam. Reformasi begini, wow. Perubahan lembaga, budaya begini begitu. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Padahal politik itu adalah soal distribusi. Kita aktif dalam politik untuk menghasilkan keadilan, mendistribusikan keadilan. Yang masuk dalam politik, dia betul-betul secara etikal, udah bersih dari kepentingan akumulasi, supaya dia bisa berpikir tentang distribusi itu. Itu